sang maestro kembali hadir spesial untuk kita. Mari kita panggil Pak Kendar untuk bergabung ke tengah panggung. Pemula nggak bisa Bapak mengikuti maestro. Baik, tepuk tangan dong untuk beliau sekali lagi. Tahun 64 saya ikut kesenian. Itu saya ikut seni wayang orang. Terus berhenti, akhirnya saya pada tahun sekitar 68-69 saya ikut ketoprak. Setelah masuk tahun 77 saya mulai ikut lengger. Orang Banyumas itu punya kesenian ciri khas Banyumas, tidak ada duanya. Kalau calung Banyumas itu musik tradisi Banyumasan. Tapi kalau gamelan atau gending, itu mungkin malah awalnya dari daerah Wetan ya. Saya punya prinsip, kalau ini tidak ada yang meneruskan, yang bisa membuat calung, nanti musik tradisi Banyumasan akan hilang. Waktu itu saya akhirnya berlatih tanpa guru. Bagaimana sih cara membuat calung yang bentuknya seperti ini kok jadi suaranya seperti ini. Hanya saya analisa, saya cari terus sampai sekarang orang itu mungkin mengatakan bahwa saya pengrajin musik tradisi Banyumasan. Membuatnya, prosesnya yang lama. Saya nebang bambunya itu tidak asal waktu. Itu harus pakai kepercayaan Jawa, nebangnya di mangsa berapa. Prosesnya dari nebang, kalau tempatnya itu memungkinkan, tempatnya itu memungkinkan, tebang dulu, das. Sudah ketemu harinya, tebang dulu, jeret. Sudah ditebang, didiamkan saja di situ sampai daun rontok. Sampai daun rontok. Setelah daun rontok baru diteratasin, diambil. Itu harus digalang dulu. Di samping rumah digalang, disenderkan. Nah, sampai kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Itu nanti baru dipotong terus dimasukkan ke rumah. Itu minimal 1 tahun. Itu prosesnya. Jadi enggak langsung garing, kering langsung dibuat, enggak. Prosesnya itu. Nanti kalau dibuat seperti itu, jalan bersih seperti itu, hasilnya memuaskan. Yang sulit bagi saya itu satu, mencari nadanya ya. Bambu itu tidak pasti, bambu itu satu dibuat pasti jadi, enggak pasti. Karena bambu itu kadang-kadang ada yang tebal, ada yang tipis. Kadang-kadang saya goresnya di samping, sebelah tipis, sebelah tebal. Kadang-kadang suaranya juga ada 2. Lah dari sini, ini digaris, ini ditandain,
contohnya ini sudah bentuknya sama ya, jadi ya seperti ini. Jadi nyerong ini, serat, nyerong. Ini dari titik 7 sampai ke titik 7 ini, titik ini garis. Serat. Saya asli ya, kalau saya asli kan dari Kelapa Gading Wangun, sekarang kan di Desa Papringan Banyumas. Saya dari tahun 99. Ya berarti calung yang ada di sini sudah sekitar berarti 23 tahunan yang di rumah. Masih dipakai perentas. Ganti itu prosesnya belum tentu sama yang sudah dipakai. Ya kadang-kadang maaf, itu kaitannya dengan kepercayaan juga ya. Jadi ini sudah biasa pakai calung ini. Nanti kalau pentas mungkin ada rasa gimana ya, seneng, energik. Kadang-kadang pakai calung lain, duh suaranya kok begini. Jadi kalau calung sendiri kan sudah rasanya udah enak gitu. Calung yang ada itu tepatnya ada gambang 2 yang dibuat dari bambu, yang dinamakan calung. Tapi kalau nama calung itu ada kurang lebih 6 bentuk ya. 1 gambang barung, 2 gambang penerus, itu bentuknya sama. Bisa dikatakan gambang barung itu yang untuk mulai main, buko, untuk membuka. Lah, yang dikatakan gambang penerus, makanan dikenal penerus, meneruskan. Terus mengikuti. Ada 2 gambang. Terus ada namanya dendem. Kalau mungkin di gamelan itu namanya selentem. Tapi kalau calung namanya dendem. Bentuk calung tapi lebih besar, tapi hanya 6 biji. Kalau calung 18 biji. Itu. Atau 16 biji ya. Tapi kalau gambangnya minimal 16 biji. Tapi kalau dendem hanya 6 biji. Terus kenong juga 6 biji. Terus ada gong itu dari bambu gong tiup. Terus ada kendang dan ketipung. Bagi saya ya, kasihan sekali untuk seni budaya asli ya. Karena anak-anak muda sekarang ini kebanyakan karena dengar lagu-lagu campur sari, lagunya energi, kan lagunya apa bagaimana, rasanya bagaimana, akhirnya dari suka ke situ. Sekarang sulit dan sungkan untuk mempelajari calung gitu loh di sini. Siapa lagi yang akan meneruskan atau yang nguri-uri, ya, mempertahankan kalau bukan saya. Jadi saya sudah tua aja tetap ingin belajar. Mencari. Dalam arti saya gending apa ya yang belum ada, tarian apa yang belum ada.